Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dosen pembimbing, Bapak dosen pembahas, dan seluruh peserta seminar proposal hari ini. Nah, baik, hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022 dilaksanakannya seminar proposal di mana berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Frisilia Monika dari kelas IPA C. Nah, baik, yang pertama kita itu akan membahas ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Selanjutnya itu pada bab 1 kita akan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, kita masuk pada pertama itu pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan yang spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, sekolah menengah pertama atau SMP merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. SMP ini dia ditempuh selama waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dasar peserta didik dalam bidang akademis sesuai dengan tuntunan kurikulum, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Tujuan pembelajaran di Indonesia tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2018. Pasal 1 memiliki tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu spiritual KI 1, sikap sosial KI 2, pengetahuan KI 3, dan keterampilan KI 4. Nah, sehingga dari dasar analisis tersebut dikembangkan menjadi kompetensi lulusan kompetensi dasar peserta didik pada jenjang SMP. Nah, selanjutnya pada pembelajaran IPA banyak siswa yang masih belum termotivasi selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya siswa yang diam dan tidak mau bertanya selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, hal ini juga disebabkan oleh pandangan siswa terhadap pembelajaran IPA yang menurut siswa ini membosankan dan sulit untuk dipahami. Selanjutnya itu motivasi siswa dapat tumbuh dengan adanya penentuan model pembelajaran yang sangat sesuai dengan lingkungan sekolah dan keadaan siswa agar bisa diterapkan menjadi strategi pembelajaran yang efektif. Pendidik mempunyai kebebasan untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitasnya dalam penggunaan metode, media, teknik yang bervariasi dalam penyampaian informasi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu mode pembelajaran tipe STAT. Mode pembelajaran tipe STAT adalah salah satu mode pembelajaran yang berguna untuk menumbuhkan kemampuan kerjasama, kreatif, berpikir kritis, dan kemampuan untuk membantu teman, serta merupakan pembelajaran kooperatif yang sangat sederhana. Dalam mode pembelajaran ini, masing-masing anggota kelompok beranggotakan 4-6 orang yang dibentuk dari anggota yang heterogen dari laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai suku yang memiliki kemampuan tinggi
sedang, dan rendah. Mode pembelajaran tipe study ini terdiri dari 5 komponen, yaitu pertama, presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu, dan rekognisi tim. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi dalam pembelajaran IPA di SMP Kota Padang ditemukan beberapa masalah pembelajaran sebagai berikut. Nah, yang pertama itu motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran yang masih dibilang kurang. Nah, yang selanjutnya itu ada sebagian siswa itu sibuk bercerita ketika pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya, siswa sibuk menggambar ketika guru menjelaskan pelajaran. Nah, juga masih banyak siswa yang menyatakan bahwa gaya ataupun cara guru mata pembelajaran IPA mengajar itu membuat mereka kurang termotivasi untuk belajar. Selanjutnya itu ada hasil dari pembelajaran IPA, hanya beberapa siswa yang mencapai nilai di atas 70, sedangkan dari beberapa siswanya lagi di bawah standar ketuntasan minimal atau KKM, yakni sebesar 70. Selanjutnya, batasan masalah. Mengingat luasnya ruang lingkup yang akan diteliti dan keterbatasan waktu, tenaga, serta kemampuan penulis, agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penelitian ini dibatasi. Yang pertama itu subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP. Nah, yang kedua itu ada materi pembelajaran IPA kelas 7 ini tentang sistem tata surya. Nah, yang ketiga itu ada motivasi belajar adalah untuk gerakan atau dorongan untuk meningkatkan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu secara teoritis. Secara teoritis dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAT untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan penelitian di masa yang akan datang. Selanjutnya, dari segi praktis, bagi siswa dapat memberikan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagi guru, model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini dapat menjadi alternatif dalam upaya mengakibatkan siswa yang pasif dan memotivasi siswa serta memudahkan memantau keberhasilan dalam mengasumsi materi. Selanjutnya itu untuk sekolah diharapkan dapat menggunakan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Yang terakhir pada peneliti sebagai upaya peningkatan profesional dalam memperbaiki kualitas pembelajaran IPA di kelas secara berkelanjutan. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teoritis. Mana yang pertama motivasi. Menurut Prawira Pramura Antamaja, motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin yaitu mover yang berarti gerak atau dorongan. Dengan begitu, memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Nah, fungsi motivasi ini
Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi merupakan penggerak atau pendorong. Selanjutnya menentukan arah perubahan pada tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya menyeleksi atau menentukan perubahan. Nah, yang keempat itu motivasi sebagai pendorong usaha dan mencapai prestasi. Motivasi belajar menurut Ruswandi yaitu berarti upaya, kekuatan atau tenaga-tenaga yang dapat memberikan dorongan yang dilakukan siswa dalam proses perkembangannya yang meliputi maksud, kemauan, kehendak, semangat, gairah, dan cita-cita untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan. Motivasi belajar tersebut ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Penggunaan motivasi belajar tersebut berada di tangan para guru atau pendidik dan anggota masyarakat lainnya. Guru sebagai pendidik bertugas untuk memperkuat motivasi belajar selama minimal 9 tahun pada usia wajib belajar. Orang tua bertugas untuk memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat. Selanjutnya mode pembelajaran. Mode pembelajaran kooperatif tipe START. Pengertian mode pembelajaran. Istilah mode pembelajaran sering dimaknai sama dengan pendekatan pembelajaran. Mode pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, mode pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas. Dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, media, dan yang lainnya. Nah, fungsi dari mode pembelajaran sendiri itu menurut Ngalimun berfungsi untuk pembelajaran sebagai pedoman perancangan atau pelaksanaan pembelajaran. Karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan. Nah, jadi dari motivasi dan mode pembelajaran yang digunakan dengan dan dipilih atau diseleksi secara maksimal, maka dia nanti akan menghasilkan hasil belajar yang maksimal juga. Selanjutnya, penelitian relevan atau hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang relevan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, skripsi yang berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran Tipe Student Team Achievement Division atau STAT, terdiri terhadap motivasi belajar siswa, ditulis atas nama Risha Permatasari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di MAN 1 Bandung. Nah, yang kedua itu ada skripsi oleh Nimade Sukerti dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Mode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT terhadap hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran matematika kelas 4 SD Negeri 1 Metro Timur. Jenis penelitian ini eksperimen menggunakan rancangan kuasi eksperimen, metode non-equivalent control group design, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik tes. Hasil analisis data dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap hasil belajar kognitif matematika siswa kelas 4 SMP 1 Metro Timur. Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya itu ada skripsi yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Metode STAT dan Motivasi Berprestasi terhadap Hasil Belajar Matematika Murid Kelas 4 Sekolah Dasar, ditulis atas nama Harnawita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran kooperatif metode STAT dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Nah,
Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir pengaruh mode pembelajaran kooperatif tipe START terhadap motivasi belajar pada siswa itu X. Mode pembelajaran kooperatif tipe START dan pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Nah, ini adalah kerangka berpikir pada mode pembelajaran kooperatif tipe START dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, itu jenis penelitian. Nah, di mana jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan hipotesis asosiatif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dengan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, dan juga dengan metode kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang terbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Nah, lanjut itu lokasi atau tempat penelitiannya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Kota Padang. Waktu penelitiannya itu adalah 16 Mei sampai dengan 16 Juni 2020 di Kota Padang. Nah, objeknya itu sendiri yaitu adalah siswa SMP kelas 7 Kota Padang. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Nah, di mana nanti dia dilakukan sebuah teknik random sampling, yaitu peneliti mengambil sampel secara acak. Nah, sehingga berdasarkan data siswa kelas 8 di SMP Kota Padang, maka sampel yang dalam penelitian ini itu sebanyak 25 orang siswa kelas 7 SMP Kota Padang. Selanjutnya itu jenis data, instrumen, dan metode. Nah, data yang kan itu data primer sebagai data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Instrumennya itu berupa yang pertama itu observasi, angket, metodenya itu observasi dan penyebaran angket. Nah, lanjut pada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis unit. Analisis unit itu yang pertama ada uji validitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti untuk menganalisis atau menganalisa tingkat validitas item angket yang digunakan dalam penelitian ini. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana alat pengukur dikatakan konsisten jika dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal dan secara internal. Selanjutnya teknik analisis data. Pertama, uji prasyarat. Sebelum melakukan analisis data dengan kuantitatif kolerasi menggunakan teknik analisis uji regresi sederhana, maka harus dilakukan beberapa uji prasyarat, yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Uji normalitas. Yang pertama, uji normalitas dan uji homogenitas. Uji homogenitas ini dimaksud untuk melihat apakah sama atau tidak keduanya variasi tersebut. Untuk mengetahui
Apakah kedua variasi tersebut homogen? Maka dilakukan uji Fisher. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Penelitian hipotesis pada penelitian ini dianalisis dengan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh model kooperatif tipe START terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 7 SMP Kota Padang. Selanjutnya analisis regresi. Sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai variabel Y bila variabel X diubah-ubah untuk dimanipulasi, maka digunakan perhitungan statistik dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Selanjutnya itu ada uji koefisien determinasi. Digunakan untuk mencari pengaruh pelaksanaan metode resitasi terhadap prestasi belajar. Besarnya harga koefisien determinasi didasarkan pada kuadrat dari nilai koefisien korelasi dikali 100%. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.